Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu RD Billy Parancika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Dan materi yang akan kita paparkan pada presentasi kali ini yaitu tentang jenis tulisan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Salsabila, dengan NIM 64201374. Lalu yang kedua ada Faisa Nuriani dengan NIM 642956. Lalu yang ketiga ada Natasha Dwi dengan NIM 64201522. Lalu yang keempat ada Sabila Kahfaini dengan NIM 64200558. Dan yang terakhir ada Sanitya Sylvia dengan NIM 64200551. Selanjutnya di sini ada 5 jenis tulisan. Yang pertama ada eksposisi, lalu yang kedua ada argumentasi atau bahasan, yang ketiga ada persuasi atau ajakan, keempat narasi atau kisahan, dan yang terakhir ada deskripsi atau lukisan. Pada dasarnya mengarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau menguas topik tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Selain itu, harus pula dipahami bahwa karangan dapat bersifat non-ilmiah, semi-ilmiah, atau ilmiah populer. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara karangan non-ilmiah, semi-ilmiah, dan ilmiah. Pertama, non-ilmiah. Tidak terikat oleh aturan bahasa yang baku. Kedua, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Tiga, non-faktual atau rekaan. Keempat, subjektif. Kelima, biasanya berbentuk narasi, deskripsi, dan campuran. Contoh dari karangan non-ilmiah ini yaitu cerita pendek, anekdot, dan puisi. Lalu selanjutnya semi-ilmiah. Pertama, menghindari istilah-istilah teknis dan menggantinya dengan istilah umum. Kedua, struktur tidak baku walaupun tetap sistematis. Ketiga, pengamatan bersifat faktual. Keempat, bersifat campuran objektif dan subjektif. Kelima, biasanya berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, dan campuran. Contoh dari karangan semi-ilmiah ini yaitu berita, opini, dan artikel. Lalu yang selanjutnya, ilmiah. Pertama, sumber bersifat faktual. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, menggunakan kaidah bahasa yang baku. Keempat, terikat oleh aturan yang lazim digunakan dalam ranah penulisan ilmiah bidang-bidang ilmu. Kelima, struktur bersifat baku. Keenam, argumentasi dan campuran. Contoh dari karangan ilmiah ini yaitu makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya di sini ada jenis tulisan yang pertama yaitu eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Tulisan jenis ini biasanya menguraikan sebuah proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca atau proses kerja suatu benda. Di sebelahnya ada contoh eksposisi di media massa. Ametis adalah jenis batuan yang paling berharga
dan mudah dikenali. Ametis memiliki nuansa warna ungu, dari ungu tua hingga merah pucat keunguan. Ametis dapat ditemukan di berbagai benua. Ametis paling langka dan sangat berharga adalah jenis Deep Russian. Argumentasi. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dalam tulisan yang bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan penulisnya. Contoh karangan argumentasi. Masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai hadirkan banyak persoalan baru. Sebelumnya, pada awal peristiwa, banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu, banyak bisnis dan UMKM yang gulung tikar. Belum lagi angka kemiskinan yang kian tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin masa pandemi ini segera berakhir. Persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya, atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Bidang yang paling banyak menggunakan jenis karangan ini adalah dunia periklanan. Contoh persuasi dalam iklan. Energi, untuk perlindungan kulit Anda di tanah suci. Persiapkan perawatan khusus kulit, wajah, dan tubuh Anda saat menuju tanah suci dengan energi, sehingga kondisi cuaca, suhu, dan udara yang ekstrim tidak mengganggu kekhusyuan ibadah haji Anda. Energi Skin Care Package akan menjaga dan melindungi kulit Anda tetap lembab, sehat, dan alami. Narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Penulisan narasi yang baik membutuhkan 3 hal. Yang pertama, ada kalimat pertama. Dalam paragraf harus mengunggah minat pembaca. Yang kedua, kejadian disusun secara kronologis. Dan yang ketiga, memiliki fokus pada tujuan akhir yang jelas. Contoh teks narasi sejarah. Sang proklamator Indonesia pernah diasingkan di Banda Neira pada tahun 1936 sampai dengan 1942. Selama diasingkan, Bung Hatta membuka kelas sore untuk mengajar anak-anak setempat. Beberapa meja belajar dan papan tulis hitam masih terawat hingga kini. Selanjutnya di sini ada deskripsi. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira, tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan tersebut. Ada 2 pendekatan yang bisa diambil oleh penulis dalam mendeskripsikan sesuatu, yaitu pendekatan realistis dan pendekatan impresionalistis. Contoh teks deskripsi adalah Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya, Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti kata peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan sesi presentasi ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.